Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ.id. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tutorial di mana video ini akan membahas bagaimana cara mengupgrade sebuah sistem operasi atau firmware dari sebuah perangkat UniFi. Nah, di tangan saya ini sudah ada UniFi dengan tipe AP AC Lite ya. Nah, ukurannya cukup kecil. Nah, kenapa saya membuat video ini? Dikarenakan ketika kemarin pertama kalinya saya mau mengkonfigurasi perangkat ini, ternyata perangkat ini tidak bisa dikonfigurasi menggunakan UniFi Network Application yang biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat ini. Dan penyebabnya adalah sistem operasi atau firmware yang dimiliki oleh perangkat ini sudah cukup jauh ketinggalan. Dimana kemarin ketika saya mencoba masuk untuk menggunakan, jadi saya coba masuk menggunakan yang namanya putih ya di dalam sini, dan terbaca di situ sistem operasinya masih yang support atau masih memiliki support tahun 2010 sampai 2018. Nah, sedangkan sekarang itu sudah tahun 2021. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara melakukan yang namanya update firmware pada perangkat ini. Nah, seperti apa cara mengupgrade-nya? Baiklah, kita langsung ke video berikut ini. Oke, baiklah. Inilah perangkat yang sebelumnya sudah saya tunjukin. Nah, kalau kita lihat dari tipenya, di sini tertulis yaitu AP AC Lite ya. Nah, perangkat ini terhubung dengan PoE. Jadi perangkat ini terhubung dengan PoE. Di tangan saya ini sudah ada salah satu kabel LAN, di mana kabelan ini sudah terhubung ke PoE dari perangkat ini dan juga terhubung ke komputer saya. Nah, jadi ketika saya melakukan pemasangan kabelan seperti ini, maka perangkat ini akan secara otomatis on ya. Nah, ini kita akan lihat lampu indikatornya. Nah, ketika lampu indikatornya berwarna putih kayak gini, maka perangkatnya sudah bisa dipastikan. Jadi perangkatnya sudah bisa dipastikan bahwa perangkat tersebut bisa hidup atau bisa on dengan normal. Nah, selanjutnya di komputer saya itu sudah ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Nah, pertama adalah UniFi. Di sini UniFi ini adalah aplikasi controller untuk UniFi ini sendiri. Nanti difungsikan untuk mengkonfigurasi perangkat UniFi lebih lanjut ya. Kemudian ada putih. Putih ini nanti akan kita gunakan meremote untuk memberikan atau untuk memasukkan perintah update firmware-nya. Nah, sedangkan di sini ini adalah WinSCP. Nanti kita gunakan untuk melakukan upload file firmware-nya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini sudah ada firmware dengan nama FW Update. Nah, pemberian nama ini tidak boleh sembarang ya, karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan update menggunakan nama lain, tapi ternyata update-nya tidak bisa berjalan. Nah, kenapa harus di rename seperti ini? Karena nantinya ketika kita mendownload yang namanya firmware dari situs resmi yang dimiliki oleh Ubiquiti, nah nanti akan tertulis nama yang memiliki kode acak-acakan ya. Nah, di sini seperti yang pernah saya download, di sini ada tertulis namanya seperti ini. Nah, jadi namanya seperti ini. Nah, ketika pertama mendownload itu nama filenya seperti ini. Nah, ini harus kita rename. Nah, kita rename menjadi nama fwupdate.bin. Jangan menggunakan nama yang lain karena takutnya nanti tidak akan berhasil update-nya. Nah, sekarang saya akan jalankan terlebih dahulu yang namanya aplikasi UniFi di sini. Nah, aplikasi UniFi Control. Nah, ini nanti prosesnya agak sedikit memakan waktu. Nah, ini masih proses initializing. Nah, yang perlu kita ketahui, ini kita install terlebih dahulu ya. Jangan langsung tidak bisa langsung digunakan.
karena aplikasi ini adalah aplikasi localhost yang bisa digunakan untuk mengkonfigurasi yang namanya perangkat UniFi. Nah, ini kita tunggu. Nah, untuk topologi yang akan dibahas, nah ini adalah topologi yang akan digunakan pada saat kita melakukan yang namanya update firmware. Nah, perangkat ini memiliki yang namanya PoE ya, dimana pada PoE itu nantinya untuk bagian PoE itu kita hubungkan langsung ke perangkat UniFi-nya, sedangkan untuk yang port yang bertuliskan LAN ini kita hubungkan ke komputer atau laptop yang kita akan gunakan untuk mengupgrade. Nah, dan perlu kita ketahui juga perangkat UniFi itu memiliki alamat IP address default yaitu 192.168.1.20. Maka komputer kita nantinya akan kita setting paling tidak seperti IP yang saya gunakan di sini, atau tidak menggunakan IP yang lain juga boleh. Yang penting jangan menggunakan IP 1.20 ya. Nah, ini akan saya tutup. Nah, kita lihat di sini aplikasinya sudah berjalan ya. Nah, sekarang tinggal kita launch a browser to manage the network. Nah, oke, tampilan awalnya seperti ini. Nah, tampilan awal seperti ini setelah kalian selesai menginstal aplikasi ini ya. Setelah selesai menginstal aplikasi ini. Jadi sebelumnya itu setelah kita menginstal, kita diberi perintah untuk beberapa registrasi ya. Nah, untuk tutorial melakukan instalasinya silakan teman-teman sekalian cari di video-video lain yang ada di YouTube, itu saya kira banyak. Nah, di sini seperti ini, username-nya ini adalah email, kemudian nanti passwordnya itu juga kita akan masukkan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan username dengan password ini? Ini harus perlu jadi catatan. Email yang kita jadikan username ini adalah email yang sudah terdaftar pada situs Ubiquiti ini tadi. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi atau melakukan upgrade, install, ada baiknya kita membuat akun terlebih dahulu di situs Ubiquiti ini. Karena kenapa? Karena nantinya email tersebut kita bisa gunakan untuk beberapa akses yang dibutuhkan. Seperti ini contohnya. Nah, jadi email dan passwordnya itu harus sama dengan yang ada di Ubiquiti-nya. Nah, terus kita lakukan sign-in. Nah, selanjutnya nanti akan tampil bagian dashboard dari aplikasi ini seperti ini contohnya. Nah, di sini ada bagian UniFi device. Nah, di sini kalau saya lihat belum terkoneksi dengan UniFi device-nya. Nah, saya akan setting terlebih dahulu IP address-nya ya. Jadi komputer saya akan saya setting terlebih dahulu IP address-nya. Nah, setelah disetting seperti ini tinggal diklik OK. Oke, ini kita reload kembali. Oke, di sini perangkatnya belum terbaca ya. Saya akan coba matikan terlebih dahulu UniFi yang saya miliki. Nah, oke, sekarang perangkatnya sudah terbaca. Setelah saya merestart UniFi-nya, di sini tertulis UAP AC Lite. Di sini statusnya adalah pending adoption. Nah, kalau yang di bawah ini yang sebelumnya yang sudah pernah saya setting ya. Ini tidak perlu diperhatikan. Yang kita fokus sekarang itu adalah yang di bagian atas ini. Nah, ketika saya klik seperti ini, maka ada status kayak gini. Adopt and update. Yang harusnya itu yang tertulis di sini adalah adopt doang ya. Tidak ada yang namanya tulisan update. Nah, inilah tanda bahwa sistem operasi atau firmware yang dimiliki oleh perangkat UniFi kita itu sudah kadaluarsa atau sudah ketinggalan versinya. Nah, sekarang saya akan melakukan yang namanya ping. Nah,
lakukan namanya ping ke perangkat UniFi yang saya akan update ini. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa komputer kita itu sudah terkoneksi ke perangkat UniFi. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti ini, selanjutnya kita tinggal membuka yang namanya putih terlebih dahulu ya. 192.168.1.20. Nah, ini adalah alamat default yang dimiliki oleh perangkat UniFi. Kita tinggal klik open. Setelah itu accept. Nah, untuk logingnya sendiri ini menggunakan user defaultnya yaitu UBNT. Passwordnya juga adalah UBNT. Nah, jadi seperti itulah password dan user yang dimiliki oleh perangkat UniFi secara default, yaitu UBNT, dan passwordnya juga UBNT. Nah, kalau di sini dari putihnya ini kita sudah bisa melihat seperti yang saya katakan tadi bahwa aplikasi atau software firmware yang dimiliki oleh perangkat ini sudah ketinggalan. Ini adalah tahun 2010 sampai 2018. Sedangkan sekarang itu sudah tahun 2021. Nah, kalau kita melihat tipe dari atau versi dari OS-nya itu bisa kita lihat di sini, UBNT BZ V3 954. Nah, sedangkan sekarang itu versinya adalah, nah kita bisa lihat di sini versinya adalah 5.43.52. Nah, sudah lumayan jauh ketinggalannya. Nah, sekarang kita tinggal mengupload file firmware ini tadi ke dalam perangkat UniFi-nya. Nah, perangkat yang sebelumnya pertama kita mendownload, nanti kita dapat nama secara acak-acakan kayak gini ya. Nanti di rename menjadi seperti ini. Nah, sekarang saya minimize dulu putihnya, saya buka WinSCP-nya. Nah, di sini untuk file protokolnya kita gunakan SCP. Untuk alamat hostnya adalah alamat dari UniFi-nya. Nah, untuk portnya kita menggunakan port 22. Kemudian username-nya adalah UBNT. Nah, UBNT. Passwordnya juga ada UBNT. Nah, jadi saya ulang, passwordnya adalah UBNT. Nah, setelah itu login. Nah, ini tinggal update saja kayak gini. Nah, secara otomatis di sebelah kanan ini kita sudah masuk ke dalam file file dari UniFi tadi. Jadi ini kita sudah berada di dalam perangkat yang kita miliki. Kita tinggal pindah ke bagian menu root ini. Nah, pada root kita masuk ke bagian TMP. Nah, jadi ada folder TMP di dalamnya. Ini kita tinggal klik 2 kali. Setelah itu, ini saya turunkan. Nah, file ini saya akan drag and drop ke dalam sini. Nah, maka secara otomatis di dalam sini sudah ada yang namanya file fwupdate.bin. Sekarang ini untuk bagian uploadnya selesai. Saya bisa keluarkan sekarang kayak gini. Nah, selanjutnya saya tinggal melakukan yang namanya update menggunakan putih ini sebelumnya. Nah, karena sebelumnya di putih ini saya sudah login, maka saya tinggal pindah ke folder TMP tadi. Caranya adalah cd spasi /tmp terus tekan enter. Kemudian kita akan lihat isi file dari folder ini. ls. Nah, di sini sudah ada fwupdate nih. Sekarang kita tinggal memberikan izin agar file ini bisa dieksekusi. Caranya adalah dengan perintah chmod +x kemudian nama dari file tersebut. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu coba kita cek kembali dengan ls.
maka warnanya sudah berwarna hijau seperti ini. Nah, jika sudah berwarna hijau kayak gini, maka file ini sudah bisa dieksekusi. Nah, selanjutnya kita tinggal eksekusi update-nya dengan perintah syswrapper.sh ya. Nah, jadi syswrapper.sh. Kemudian di sini kita berikan perintah upgrade 2. Nah, dengan perintah yang ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal tekan enter. Nah, apabila terjadi seperti ini, itu dibiarkan saja. Kemudian kita fokus pada lampu indikator. Nah, lampu indikator dari perangkat UniFi-nya kita perhatikan ya. Dia pasti berkedap-kedip warna biru, putih, biru, putih sampai selesai. Oke, perhatikan tadi lampunya itu pertama adalah kedap-kedip warna biru, putih, biru, putih, terus ngerestart mati, terus lampunya akan berwarna putih, tidak akan merespon, tidak akan kedap-kedip, terus nanti akan mati lagi, setelah itu akan berwarna putih lagi seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna putih seperti ini, kita akan cek kembali koneksi komputer kita ke perangkat ini. Nah, ini kita akan cek kembali, ping kembali. Nah, kalau sudah replay seperti ini, maka kita bisa melanjutkan konfigurasi selanjutnya. Nah, kita akan di sini saya akan buka yang namanya aplikasi UniFi tadi. Nah, sebelumnya itu tulisannya seperti ini ya, adopt and update. Sekarang saya akan reload kembali. Harusnya di sini tinggal terdapat adopt device kayak gini. Nah, maka sekarang perangkat ini sudah bisa kita konfigurasi. Nah, sebagai bukti kita akan buka kembali putihnya. Kita akan cek di bagian dalamnya apakah versinya sudah berubah atau belum. Nah, ini saya akan coba lagi. UBNT Nah, di sini untuk sistem operasinya berlaku sampai 2021 seperti yang ada di sini tertulis 2010 sampai 2001. Dan di sini kalau kita lihat versinya sudah berubah BZ.5.43.52. Ini adalah versi paling baru. Nah, selanjutnya jika kita ingin melakukan yang namanya konfigurasi, maka kita sudah bisa melakukan konfigurasi pada perangkat ini. Contoh, saya akan adopt device-nya, kemudian saya go to. Nah, di sini saya akan berikan misal namanya adalah my AP ya. Passwordnya mungkin 123456788. Nah, passwordnya seperti ini. Terus ini langsung saya add. Nah, ini yang konfigurasi sebelumnya yang ada di sini, ini saya disable dulu. Oke, ini saya disable dulu. Kenapa? Takutnya nanti akan mengganggu proses adopt yang dilakukan oleh perangkat ini. Nah, selama proses adopt-nya berjalan, lampu indikatornya akan kedap-kedip ya. Nah, sekarang saya akan lihat kembali. Nah, di sini sudah, kalau kita klik seperti ini, perhatikan saya reload kembali. Kalau kita klik kembali seperti ini, nanti muncul kayak gini di bagian kanannya. Nah, ini tinggal kita klik setting, terus kita sesuaikan namanya di sini. Nah, my AP tadi. Nah, setelah itu di sini bisa kita rubah beberapa konfigurasi. Misal di sini kita kasih transmitnya adalah high, terus di bagian
sini kita juga berikan high. Nah, terus setelah itu kita tinggal meng-apply. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu beberapa saat. Nah, ini kita reload kembali. Nah, ini lampunya masih indikatornya masih berwarna orange ya. Nah, akan tetapi saya akan cek di sini apakah sudah ada muncul SSID-nya atau belum. Oke, ini saya cek kembali. Oke, ini sudah benar semua. Berarti tinggal menunggu konfigurasinya selesai ya. Oke. Kalau kita menunggu proses ini agak sedikit lama, kalau agak sedikit lama ya, kita boleh merestart perangkat yang kita miliki tadi. Tapi jika kita mau sabar, silakan tunggu sampai statusnya seperti ini, My AP online. Nah, setelah online seperti ini, nanti di sini akan terbaca kayak gini. Nah, ini adalah akses point tadi yang sudah saya buat. Nah, maka sudah selesai bagaimana cara melakukan update firmware pada perangkat ini, dan juga sudah selesai tahap untuk konfigurasi dasarnya. Nah, alatnya sudah siap digunakan. Jadi seperti itu. Oke, demikianlah video cara mengupgrade sebuah sistem operasi atau firmware yang dimiliki oleh perangkat UniFi. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, perangkat UniFi itu tidak akan bisa kita lakukan konfigurasi apabila firmware atau sistem operasi yang ada di dalam sebuah perangkat tersebut tidak pernah kita lakukan update. Jadi ada baiknya setiap tahun kita harus periksa apakah software dari UniFi ini mengalami update atau tidak. Nah, dikarenakan nantinya akan terjadi hal seperti yang saya alami ketika saya mau melakukan yang namanya konfigurasi. Ternyata saya tidak bisa melakukannya dikarenakan sistem operasi atau firmware yang dimiliki oleh UniFi tadi itu belum diupdate ke tipe yang sekarang. Jadi yang harus diketahui lagi, tipe yang harus kita gunakan untuk firmware-nya adalah tipe terbaru atau firmware yang updatean paling baru. Jangan menggunakan firmware yang lama, karena nantinya aplikasi localhost yang dimiliki oleh UniFi itu tidak bisa melakukan konfigurasi atau tidak bisa melakukan yang namanya adopt konfigurasi kepada perangkat UniFi tadi. Nah, demikianlah video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.